Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada kabar yang terbaru yang sangat menarik, yang sangat seru untuk kita simak bersama-sama dari dunia perpolitikan Indonesia, utamanya terkait dengan pemecatan Pak Jokowi, Effendi Simbolon, PPN 12%, dan juga pesan-pesan para tokoh kepada PDI Perjuangan. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Orang tidak selamanya jadi orang partai kok. Orang bisa punya kehidupan lain yang pilihannya begitu banyak, termasuk mengabdi di dalam negara. Masa gara-gara partai politik pengabdian kita kemudian nggak bisa kemana-mana? Betul. Stop itu bukan cara berpikir demokrasi, itu berpikirnya partai komunis. Wow. Kita harus mencuci otak partai politik untuk merasa bahwa semua orang yang jadi pejabat publik itu berhutang kepada mereka. Ini jelek, ini tradisi ini. Ini tidak dikenal dalam alam demokrasi. Partai politik itu harus humble sebagai dapur gagasan. Dan privilege kita sebagai orang politik itu adalah kalau gagasan kita dipakai. Bukan karena kita bisa suruh-suruh orang lalu kita bilang kalau bukan karena saya kamu nggak ada. Memang kalau dia nyalon terus bukan dia orangnya memang bisa menang loh. Iya. Belum tentu menang. Interplaynya ada. Inilah yang partai politik ini harus dicuci, digerus otaknya itu dari kesadaran seolah-olah mereka itu perusahaan penyedia tenaga kerja dan budak yang bisa mereka kendalikan dari belakang. Nggak boleh, itu dalam alam demokrasi ini kita mesti bersihkan. Setuju. Privilege kita itu adalah gagasan kita, kalau dipakai kita bersyukur gagasan kita yang kita niatkan memang untuk memperbaiki keadaan, itu yang terjadi. Orang punya hidupnya sendiri. Orang tidak selamanya jadi orang partai kok. Orang bisa punya kehidupan lain yang pilihannya begitu banyak, termasuk mengabdi di dalam negara. Masa gara-gara partai politik pengabdian kita kemudian nggak bisa kemana-mana? Stop itu bukan cara berpikir demokrasi, itu berpikirnya partai komunis. Nah, ini yang menurut kita mesti kita perbaiki dari sekarang gitu loh. Sehingga kata-kata dibesarkan, dikasih nggak ada lagi yang begitu-begitu. Wow, keras juga pesan Fahri Hamzah ya. Karena ya kalau kita ingat ya, Ibu Mega pernah mengatakan ya kalau bukan karena PDIP ya Pak Jokowi nggak bisa sampai sekarang gitu loh. Emangnya kalau Anda mencalonkan orang lain di Pilpres kemarin bisa menang gitu kalau bukan Pak Jokowi? Ya kan itu pertanyaannya teman-teman. Saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega, oh semua juga ada waktunya Ibu. Semua ada waktunya. Gak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Wow, ini mirip-mirip dengan pesan Pak Jokowi ya, biar waktu yang akan ya membuka tabirnya sendiri mungkin ya. Ya sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini. Dan juga PDIP. banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Bapak Effendi Simbolon, salah satu kader senior PDI Perjuangan ya, yang dimana beliau mengutarakan suatu hal yang mewakili perasaan kami. Terima kasih Bapak. Anda mempunyai kapasitas seorang kader PDI Perjuangan, tapi juga seorang yang cerdas ya, seorang yang bijaksana, yang dimana walaupun ya partai Anda tidak menyukai Jokowi, ketua umum Anda tidak menyukai Jokowi, tapi Anda tetap menjaga hubungan baik dan silaturahmi dengan Bapak Jokowi hingga bertemu dengan Bapak Jokowi. Karena mau bagaimanapun seorang kader PDI Perjuangan itu tidak harus dengan pemikiran yang sama dengan ketua umumnya ya. Jadi seperti Bapak Pajo, seperti Bapak Effendi ini ya, mereka mempunyai cara tersendiri ya. Mereka walaupun partainya mungkin ada bermasalah dengan Bapak Jokowi ya, tapi sebagai kader mereka tetap menjaga hubungan silaturahmi. Apa salahnya ya kalau PDI Perjuangan kehilangan dua orang ini ya, diyakini itu akan memperburuk di dalam intern PDI Perjuangan sendiri, karena ini orang-orang hebat loh ini loh. Tapi yang saya dengar sih katanya sih ya, ini Pak Effendi ini sudah dipecat ya. Coba nanti komentar aja kalau Bapak Pacul ini ya, ini udah di atas tanduk ya, seperti itu. Tanduk, ya kan? Wah, makin payah ini kayak gini ya. Masa cuma silaturahmi aja udah dianggap pembelot. Ya emang agak susah sih ya
Kalau orang udah sakit hati itu agak berat, teman-teman. Tapi ya informasi-informasi yang beredar memang internal PDIP aja terbelah dua terkait dengan sikap partai kepada Pak Jokowi. Ada yang masih menginginkan Pak Jokowi, ya ada yang masih bersikeras untuk memecat Pak Jokowi, dan itulah yang terjadi sekarang. Pak Jokowi dipecat, dan sepertinya Bambang Pacul termasuk orang yang tidak sepakat kalau Pak Jokowi dipecat. Apalagi pesan-pesan beliau selama ini kan bisa kita dengarkan, teman-teman. Jangan lawan orang baik. Approval rating Pak Jokowi tinggi dan segala macam. Bambang Pacul kan suka mengingatkan partai-partainya gitu ya kan, biar tidak terus menyerang Pak Jokowi. Tapi ya nyatanya sekjennya ya hampir tiap hari menyerang Pak Jokowi ya kan. Ada pesan dari Bang Deddy Sitorus mengenai Pak Jokowi. Ayo kita Waduh, simak apa tuh? yuk, Apa udah itu? bawa malaikat dia nih. Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Oh, sebentar, nggak sepakat aku Bang Deddy Sitorus ya. Pak Jokowi itu lahir dari rahim ibunya. Ya, Betul. bukan dari rahim PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu partai ya. Oke, cocok ya. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo 2 periode. 1 periode, meskipun tidak penuh, menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Bentar, Wow. bentar. Yang tertipu siapa? Malaikat. Abang tahu dari mana malaikat tertipu? Coba. Udah ngomong sama malaikat abang rupanya? Hah? Kayak mana maksudnya? Coba jelaskanlah dulu. Bingung kami nih masyarakat, Bang. Yang jelas Bang Deddy Sitorus, ku jelaskan ya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Presiden Jokowi itu mencapai 80% lebih. Ini ada beritanya nih. Betul, ya. betul. Jadi kami masyarakat tidak tertipu, malah merasa bangga mempunyai Presiden Jokowi, ya, yang sekarang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau abang bagian dari 20%, ya nggak ada masalah, silahkan saja. Yang jelas kayak masyarakat tidak merasa tertipu, dan jangan bawa-bawa malaikat. Sakit kuping malaikat itu nanti, ya. Abang bawa dia, abang ketemu pun belum kan sama malaikatnya? PPN nambah 1% lagi rame banget digoreng. Tapi siapa nih Waduh, ini yang rame. sebenarnya harus tanggung jawab? Yuk, kita bedah dikit. Jadi gini, tahun 2021 waktu Undang-Undang HPP diketok DPR, PDIP itu lagi berkuasa banget. Ketua DPR-nya Mbak Puan Maharani dari PDIP, Ketua Panjanya Pak Dolvi orang PDIP juga. Nah, logikanya simple aja. Kalau PPN naik, ya jelas itu tanggung jawab mereka kan. Tapi tenang, Pak Prabowo tetap perjuangin rakyat supaya kenaikannya cuma buat yang kelas atas dan dibatasi cuma 1%. Kita patut berterima kasih pada beliau. Nah, sekarang kok PDIP ya yang malah teriak nolak paling depan? Gagar otak nih ceritanya. Apa lagi pencitraan? Tapi udah pastilah ya. Lempar batu, sembunyi tangan. Yuk mulai sekarang cek fakta dulu biar nggak jadi korban narasi seperti ini. Mantap sekali. Saudara, pasca pemecatan Jokowi dari PDIP makin memperlihatkan keadaan PDIP dan juga pamor Bapak Jokowi. Ketika pengumuman pemecatan Jokowi dari PDIP direspon oleh partai-partai yang segera membuka pintu lebar-lebar dan memberikan karpet merah agar silakan masuk sekiranya Bapak Jokowi berkenan. Ya, kita melihat bahwa Pak Jokowi sekalipun sudah tidak lagi populer dan sudah tidak lagi jadi presiden, tetapi masyarakat akhirnya jadi tahu bahwa Jokowi adalah orang yang patut dihormati. Karena kita melihat ketika disampaikan oleh para jurnalis, ditanya, bagaimana Pak Jokowi? Bapak sudah dipecat dari PDIP. Oh ya, ya sudah bagus, sudah sesuai dengan kewenangannya PDIP.
Dan ya, terima kasih. Jadi kita bisa melihat saudara, tidak ada rasa benci, dendam bagi Jokowi karena kita juga tahu bahwa jauh sebelum Pilpres dilakukan, Jokowi sudah tidak ada di PDIP. Hatinya sudah tidak terpaut dengan PDIP. Ya. Dan Jokowi hanya memikirkan bangsa ini ke depan bagaimana. Bukankah itu yang lebih penting? Betul, Sementara sangat penting malah. PDIP hanya memikirkan soal partainya. Jadi makin terlihat bahwa di PDIP sendiri terlihat ada dua faksi. Faksi Mbak Puan, ya, yang kita lihat bahwa yang setia dengan Mbak Puan itu Bambang Pacul. Ya, bahkan Pramono Anung ini lebih berkiblat ke Puan ketimbang yang satu lagi, Hasto. Putra Megawati, Prananda. Di situ ada Deddy Sitorus, ada Hasto, dan wah, orang-orang yang terus menyuarakan suara kebencian kepada Bapak Jokowi. Suara-suara Dan kita melihat Ibu Mega, apa yang ya kan? terjadi. Kita melihat besok di Kongres Nasional PDIP, bukan Jokowi yang akan merebut PDIP. Jokowi tidak tertarik. Buat apa? Buat apa masuk ke PDIP Pak Jokowi? Mulyono mau ngacak-ngacak PDIP buat apa? Pak Jokowi itu banyak ide-ide gagasan yang luar biasa yang bisa disumbangkan bagi bangsa ini. Bisa melalui Golkar, mungkin melalui Gerindra, atau tidak masuk sama sekali. Tidak masalah. Karena Jokowi lebih besar dari sebuah partai politik. Mantap sekali. Saya sudah katakan jauh hari sebelumnya pada saat menjelang Pilpres bahwa Jokowi lebih besar dari sebuah parpol. Dia adalah aset bangsa ini. Dia adalah legenda hidup bangsa ini. Dan kita lihat hari ini putra Bapak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden. Wah, keren Ya. banget ya. Dan ya, saya kira ketika Gibran tidak neko-neko berpolitik praktis, udah stay foolish, stay humble, ya. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya bagaimana penyampaian pesan dari Bung Fahri Hamzah kepada partai politik. Ya, jangan selalu merasa paling paling bisa mengangkat orang untuk menjadi pejabat. Jangan merasa paling punya andil dalam menjadikan orang sebagai presiden seperti Pak Jokowi mungkin ya. Karena ya kalau kata Ibu Mega dulu, tanpa PDIP Jokowi bukan siapa-siapa teman-teman. Waduh, sangat pede sekali gitu. Dan bagaimana tadi pesan dari Bang Effendi Simbolon kepada Ibu Mega dan juga PDIP, yang ternyata Pak Jokowi punya peran besar juga dalam membesarkan PDI Perjuangan selama kurang lebih 10 tahun teman-teman. Dan bagaimana pesan dan kesan warga, para penggiat media sosial kepada PDI Perjuangan. Ya, semoga Pak Jokowi setelah dipecat dari PDIP semakin bahagia, hidupnya semakin happy, semakin tidak terbebani dengan titel-titel petugas partai, boneka partai dan segala macam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.